Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Sahabat Teh Pupung, selamat bertemu kembali di mana saja berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bertemu lagi dengan semuanya. Oke, langsung aja ya. Ini adalah kisah nyata. Jadi begini ceritanya. Di zaman baheula, di zaman para sahabat ada dua orang yang mau bertransaksi ya, kalau bahasa sekarang mah. Yaitu yang satunya itu si emang mau menjual tanah dan yang satunya lagi mau membeli tanah. Adu tawar, akhirnya cocok. Yang menjualnya merasa cocok dengan harganya dan yang membelinya juga sama. Beres, ujung-ujungnya saya terima uang dan saya serahkan kebun, saya terima kebun dan saya serahkan ini uang. Beres lah, alhamdulillah, salaman. Udah begitu pada pulang dua-duanya. Yang satu dengan membawa uang yang banyak, senang dia. Kemudian yang membelinya juga senang mendapatkan kebun yang ia sukai. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian atau hari itu ya, mungkin beberapa hari kemudian, si yang membeli kebun itu yang sekarang sudah berpindah tangan itu mau menggarap itu kebun, nggak tahu dicangkul atau digarpuh ya. Kalau di Sunda mah suka digarpuh gitu, yang brus gitu, terus dibegini-beginiin tanahnya atau dicangkul juga, wallahu alam. Nah, kemudian lama dia ya, pertama dia dengan senang hati dia cangkulin itu kebunnya, dia cangkulin mungkin mau menanam apa gitu. Tiba-tiba keweg, ada yang keweg gitu, keweg. Apa ini ya? Keweg. Pas dibongkar, dicongkel. Ternyata itu adalah kuning warnanya. Sebesar emuk, teko yang besar. Bukan yang kalau untuk minum itu cangkir ya. Kalau ini teko yang besar, sebesar teko gitu ya. Pas dipegang itu, ternyata ini berat banget. Kuning warnanya, nggak gurilap gitu. Nah, setelah ditanya ke orang-orang, setelah ditanya, ternyata kesana kemari ya, maksud saya ternyata itu teh emas. Dan emas itu masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, 24 karat, masya Allah. Taruh ya, kalau sekarang 1 juta 1 kilonya, 1 gram. Kemudian mungkin itu ada 25 atau mungkin sekitar berat sih ya, emas berat segede teko yang paling besar mungkin ada 50 kilo kali 1 juta berapa puluh miliar ya, masya Allah. Subhanallah, pokoknya tetapi dia tidak bahagia. Pas dia datang ya, dia ke rumahnya, terus dia cerita kepada sanak keluarganya, kepada istrinya terutama. Pokoknya abi mah gitu ya, kalau bahasa orang mah, bapak mah nggak mau terima ini emas. Kan kita membeli kebun itu cuma kebunnya aja, tidak dengan emasnya. Oh ya udah, kalau begitu ya bapak serahkan aja sama yang menjual itu tanah. Nah, dia bawa itu emas, dia cari ya rumahnya yang menjual itu tanah. Alhamdulillah ketemu. Seneng dia, ada tamu, ada apa ya, kenapa ya tumben-tumben, mungkin kalau bahasa kita namanya sinarieun gitu, aya naon ieu teh. Begini mang ya, saya kan kemarin membeli kebun ke emang, tapi pas saya cangkul itu ada emas. Saya tidak mau terima karena saya itu wungkul hanya membeli kebun, bukan sama emasnya. Oh begitu, kirain ada apa, kaget kami. Cek si emang yang menjual itu kebun. Terus kata si emang begini, mang begini ya, pokoknya saya menjual kebun dengan semua yang ada di kebun itu, sapuratina. Bahasa Sunda ini keren ya, ada sapuratina segala. Sapuratina, semua yang ada di dalam itu isi kebun ataupun apa yang di dalamnya, yang di dalam kebun itu pokoknya sudah saya jual aja. Tetapi saya membeli hanya kebunnya aja, tidak dengan emasnya.
Jadi yang membeli kekeh petekeh tidak mau menerima itu emas, tidak mau mengambil itu emas. Yang menjualnya juga tidak mau mengambil itu emas karena dia merasa bahwa saya sudah menyerahkan semuanya. Kata yang membeli, saya juga tidak membeli emas, saya mau membeli kebun. Rame. Akhirnya dipanggil lah seorang syekh yang adil ya pada waktu itu. Aduh, bagaimana ini ya, ada-ada saja. Aduh, kalau si Pupung yang membeli kebun lalu ada emasnya, diam-diam. Tidak. Saya juga kemarin ada teman udah lama memberi tas ya ke saya. Lalu pas suatu waktu saya lagi nggak punya duit, ya Allah. Mudah-mudahan di dalam dompet ini, di dalam tas ini ada uang, ya Allah. Kata saya begitu ya. Tiba-tiba saya cipi, capak cipi. Ada apa itu? Apa ini? Oh, ternyata ada cincin, tapi itu nggak ada lubangnya. Dari mana ini kok bisa masuk ya? Akhirnya saya ambil gunting, krek digunting, ternyata diambil itu cincin ya. Saya diberi tas ini hadiah dari temen, tasnya aja bukan sama cincinnya, berarti ini cincin orang, cincin dia yang memberi tas itu. Kalau saya tidak kembalikan, aduh kumaha isukan di akhirat. Akhirnya saya telepon dia, oh ya udah itu saya cari-cari, saya kasih, diambil malah ke saya dan alhamdulillah ya. Nah, udah beres, malah dia memberi saya hadiah, alhamdulillah. Nah kita kembali, akhirnya dipanggil itu syekh. Kata saya begini, oh ya udah begini sekarang ya, musyawarah nih. Kamu yang menjual emas punya, yang menjual kebun, kamu si penjual punya anak enggak? Anak laki-laki punya. Kamu yang membeli punya anak enggak? Anak perempuan punya, alhamdulillah. Ya udah, sekarang tikahkan aja, kawinkan aja. Nanti setelah menikah dia punya anak banyak, punya cucu, kehidupannya setiap hari, setiap butuh dari itu emas, udah. Jadi yang menjual punya turunan, yang membeli juga punya turunan, yang kehidupannya, nafkahnya, kesehariannya, kebutuhannya itu dari emas itu. Akhirnya merenunglah dua-duanya, iya juga ya, benar juga, cocok. Akhirnya udah menikahlah kedua belah pihak, dalam artian anak-anaknya yang menjual kebun dan yang membeli kebun, akhirnya jadi besanan. Masya Allah, itulah uniknya ya. Subhanallah, kalau jodoh tidak lari kemana. Masya Allah, subhanallah. Itulah cerita di zaman sahabat. Masya Allah, patut kita contoh. Bagaimana menurut kalian semua? Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.